Puasa. Banyak orang yang berpersepsi bahwa puasa memiliki pengaruh negatif bagi kesehatan mereka. Mereka melihat tubuhnya seperti melihat alat penggerak yang hanya bisa bekerja dengan bahan bakar. Mereka pun membuat terminologi bahwa makan 3 kali sehari merupakan sebuah keharusan untuk mempertahankan hidup mereka. Meninggalkan satu keharusan makan ini bisa menimbulkan bahaya yang besar. Bagaimanapun, ini merupakan kesimpulan yang normal bagi orang yang tidak memahami karakteristik puasa yang Islami dan manfaat-manfaatnya yang nyata. Oleh karena itu, akan kami paparkan beberapa aspek kemukjizatan sains yang terkandung dalam puasa Islam. Pencegahan dari berbagai penyakit. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberitahukan kepada kita bahwa puasa adalah kewajiban yang digariskan kepada kita dan umat-umat sebelum kita dengan tujuan agar kita bisa meraih ketakwaan imani yang melindungi kita dari segala maksiat dan dosa, juga agar kita terhindar dari beragam penyakit fisik maupun mental atau kejiwaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa." Quran Surat Al-Baqarah Surat 2 ayat 183. Nabi SAW juga bersabda, "Puasa adalah tameng," dalam artian sebagai protektor pencegah dan tirai penghalang. Riset membuktikan bahwa puasa memiliki sejumlah manfaat preventif terhadap beragam penyakit fisik dan mental, antara lain sebagai berikut. 1. Memperkuat sistem imunitas atau kekebalan tubuh sehingga tubuh selalu steril dari berbagai penyakit. Indikator fungsional sel-sel limpa pun semakin membaik 10 kali lipat. Prosentase sel yang bertanggung jawab atas kekebalan kualitatif juga semakin bertambah. Beberapa jenis zat antibodi dalam tubuh juga meningkat. Respon kekebalan sebagai konsekuensi peningkatan lipoprotein yang berkepadatan rendah atau LDL pun semakin aktif. 2. Melindungi tubuh dari obesitas dengan segala resiko dan bahayanya. Sudah menjadi keyakinan umum bahwa di samping sebagai akibat gangguan pada sistem asimilasi makanan, obesitas juga kadang disebabkan oleh tekanan lingkungan, psikologis maupun sosial. Bahkan keseluruhan faktor-faktor ini kadang bersatu dalam menimbulkan obesitas. Kekacauan pikiran dan psikologis memicu ketidakteraturan asimilasi makanan, sehingga kemudian timbullah obesitas yang bisa dicegah dengan terapi puasa. Melalui stabilitas jiwa dan pikiran yang diperoleh dengan puasa sebagai konsekuensi logis dari menebalnya atmosfer keimanan yang menyelubungi orang yang berpuasa, juga meningkatnya intensitas peribadatan selama puasa, zikir, membaca Al-Quran, infak di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghindari keributan dan pertengkaran, mengontrol nafsu, serta keinginan dan mengarahkan energi tubuh dan jiwa ke arah hal-hal positif dan yang berguna. Ditambah lagi dengan pengaruh puasa yang ideal dalam mengikis lemak-lemak yang tersimpan dan melindungi tubuh dari resiko penyakit-penyakit obesitas, seperti penyakit-penyakit yang menyerang jantung dan arteri, semisal gangguan jantung, serangan jantung, dan penyumbatan pembuluh darah di sekitar jantung atau trombosis, juga penyakit arteriosklerosis atau penebalan pembuluh nadi. 3. Puasa melindungi tubuh dari terbentuknya batu-batu ginjal yang menjadi penyebab kencing batu dan lain-lain. Sebab puasa menaikkan kadar sodium di dalam darah, sehingga ia pun bisa mencegah pengkristalan garam kalsium. Bertambahnya zat urea dalam urin selama puasa juga membantu menghalangi sedimentasi garam-garam urin yang membentuk batu-batu kerikil di saluran air kencing. 4.
mensterilkan tubuh dari bahaya racun yang menggumpal di dalam sel-sel atau jaringannya akibat konsumsi makanan, khususnya makanan yang diawetkan dan hasil olahan pabrik, juga konsumsi obat-obatan dan menghirup udara yang telah terkontaminasi dengan racun-racun ini. 5. Puasa bisa meringankan dan meredam gejolak seksual, terutama di kalangan pemuda. Dengan begitu, tubuh pun bebas dari berbagai gangguan mental maupun fisik dan penyimpangan-penyimpangan perilaku. Lihat penelitian mengenai pengaruh puasa berkesinambungan terhadap kelenjar kelamin pada bab 6. Penelitian ini bisa digunakan untuk menjelaskan kemukjizatan hadis Nabi SAW. Wahai kaum muda, barang siapa di antara kalian yang mampu menanggung biaya nikah, maka hendaklah ia segera menikah. Dan barang siapa yang belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa, sebab ia adalah obat penawar nafsu baginya. Yaitu jika si pemuda mau konsisten dan memperbanyak puasa. Sebab menurut para ulama, sabda Nabi SAW, hendaklah ia berpuasa, berarti hendaklah ia memperbanyak puasa. Dan memperbanyak puasa dengan diimbangi pola makan dan minum yang seimbang dan pencurahan energi yang wajar, mirip atau mendekati puasa total. Para pemuda bisa memetik manfaatnya dalam memperlambat dorongan seksual yang menggebu-gebu dengan mudah. Selain itu, puasa tidak menimbulkan resiko-resiko lain metode starvasi sebagaimana yang telah dijelaskan di muka. Penelitian ini menunjukkan dengan jelas aspek kemukjizatan pada sabda Nabi SAW. Karena ia adalah obat penawar nafsu baginya. Dari dua sisi. Pertama, sebagai isyarat bahwa buah pelir atau testis yang berjumlah 2 buah merupakan tempat produksi faktor-faktor perangsang seksual. Sebab wija berarti meremukan buah pelir atau testis, menghilangkan nafsu bersetubuh, dan memotongnya pun membuat pemiliknya menjadi orang kasim. Riset membuktikan bahwa dalam kedua buah pelir mengandung sel-sel tertentu yang membentuk hormon testosteron, yaitu hormon yang menggerakkan dan membangkitkan gairah seksual. Memotong keduanya berarti melenyapkan keinginan tersebut, bahkan benar-benar bisa memadamkannya. Kedua, memperbanyak puasa bisa menekan dan meredam dorongan seksual. Penelitian ini membuktikan bahwa selama uji puasa yang berkesinambungan, terjadi penurunan hormon testosteron atau kejantanan secara signifikan. Bahkan penurunan ini berlanjut hingga 3 hari setelah fase pemberian makanan. Baru setelah itu, hormon testosteron meningkat lagi dengan tajam melebihi sebelum-sebelumnya, sebelum puasa. Hal ini semakin menegaskan bahwa di samping meningkatkan kesuburan laki-laki setelah berbuka, puasa juga memiliki kapabilitas untuk menahan dorongan seksual dan selanjutnya memulihkan dan meningkatkan performanya. Dan siapakah yang mampu menyatakan kalimat ringkas yang memuat kedetailan ilmiah ini yang baru terungkap beberapa abad setelahnya, selain seorang nabi yang menerima wahyu dari sang pencipta manusia yang maha tahu dengan segala kompleksitas ciptaannya? 6. Puasa merupakan tindakan preventif dari berbagai penyakit pikiran dan kejiwaan. Pengaruhnya telah dibuktikan dalam menangkal skizofrenia. Dr. Yuri Nikolayov dari Institut Psikologi Moskow mengatakan bahwa penyakit-penyakit pikiran bisa diatasi dengan efek puasa dan diet. Kesimpulan ini muncul setelah ia melakukan uji puasa pada 1.000 penderita gangguan mental. Ternyata 65% di antara mereka mengalami perkembangan positif dan signifikan. Setelah 6 jam, setengah dari mereka menjalani eksaminasi kembali dan hasilnya tetap menunjukkan bahwa mereka dalam kondisi kesehatan yang prima. Dr. Alan Cott juga telah menerapkan terapi puasa terhadap 35 pasiennya, laki-laki dan perempuan, dan 24 orang di antara mereka berhasil disembuhkan dengan terapi ini. Manfaat dan keuntungan puasa. Setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberitahukan kepada kita bahwa puasa memberikan perlindungan dari berbagai penyakit fisik dan mental, serta menjadi peredam dan penghalang dari siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya,
Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memberitahukan bahwa puasa memiliki manfaat yang tidak hanya dirasakan orang sehat saja, akan tetapi juga oleh orang sakit, musafir, dan orang yang menjalankan puasa dengan berat, seperti orang tua dan lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yaitu dalam beberapa hari yang tertentu, maka jika di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan, lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya, jika mereka tidak berpuasa, membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya. Dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah, Surat 2, ayat 184. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan kepada kita bahwa puasa memiliki manfaat dan keuntungan yang pasti akan dirasakan oleh setiap orang yang diwajibkan menjalankannya, baik orang sehat yang tidak bepergian maupun oleh orang-orang yang berpuasa dengan mudah atau tidak terlalu memberatkan. Semua manfaat dan keuntungan ini juga akan dirasakan oleh orang-orang yang mendapatkan toleransi untuk tidak berpuasa, musafir, dan orang sakit. Namun mereka tetap berpuasa dengan catatan tidak ada resiko yang muncul kemudian. Allah Subhanahu wa Ta'ala sengaja memberikan kebebasan memilih antara puasa dan berbuka bagi orang sakit, musafir, dan orang yang menjalankan puasa dengan susah payah atau kakek-kakek, ibu hamil, atau menyusui, sambil mendorong mereka agar tetap menjalankan puasa karena manfaat dan keuntungan di baliknya yang belum banyak mereka ketahui. Inilah syariat yang Dia kehendaki untuk mereka, dan ini adalah ketentuan hukum yang mudah dan ringan. Sedangkan memberlakukan kewajiban puasa bagi orang sakit, musafir, dan orang yang menjalankannya dengan susah payah tanpa memberikan toleransi apapun adalah sebuah paksaan-pemaksaan dan kesulitan yang tidak pernah diterapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, tidak ada kontradiksi antara kelebihbaikan puasa bagi mereka semua dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Puasa bagi orang sakit, musafir, dan orang yang menjalankannya dengan susah payah, manula, ibu hamil atau menyusui, lebih utama dan lebih bermanfaat selama memang tidak memberatkan diri dalam menanggung beban tersebut atau tidak menimbulkan bahaya yang sudah pasti menimpa. Yang pertama adalah ruksah atau keringanan, sementara yang kedua adalah azmah atau keharusan untuk berbuka. Dan inilah pendapat yang dipegang oleh sebagian ahli tafsir dan mayoritas ahli fikih. Dari paparan di atas dapat kami simpulkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan manfaat dan keuntungan puasa yang bersifat fisik maupun mental. Belum lagi manfaat yang bersifat ukhrawi bagi orang sakit, musafir, orang lanjut usia, dan kalangan yang termasuk kategori mereka yang mendapatkan keringanan untuk meninggalkan puasa seperti ibu hamil dan menyusui. Dan manfaat serta keuntungan puasa bagi orang-orang sehat tentu saja jauh lebih utama dan lebih pasti karena luasnya cakupan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan berpuasa lebih baik bagimu. Meskipun firman ini dalam konteks bahasanya ditujukan pada kalangan yang memperoleh keringanan untuk berbuka, di zaman kita sekarang ini, manfaat dan keuntungan puasa sudah terlihat secara empirik dan terbukti secara medis atau ilmiah bagi orang yang diwajibkan untuk menjalankannya dan yang mendapatkan keringanan tetapi bertekad untuk tetap menjalankannya layaknya orang sehat. Tidak lupa pula kami tegaskan di sini bahwa tidak ada satu penelitian ilmiah pun yang dilakukan terhadap orang-orang berpuasa yang sehat dan dalam kondisi yang normal, kecuali bisa dipastikan akan menunjukkan salah satu manfaat berikut. Puasa tidak menimbulkan pengaruh sekecil apapun pada fungsi organ dan komponen tubuh yang bisa membahayakan bagi tubuh.
Puasa memiliki manfaat nyata bagi sebagian fungsi tubuh atau memulihkan dan memperbaiki kinerja sebagian komponen tubuh. Sepengetahuan saya, tidak ada satupun penelitian ilmiah mengenai pengaruh puasa Islam terhadap orang sakit yang menunjukkan resiko nyata puasa bagi orang sakit yang mampu berpuasa dalam kondisi-kondisi normal. Saya telah meneliti dan membaca sinopsis sejumlah daftar penelitian yang dilakukan oleh berbagai institusi internasional mengenai masalah ini. Di samping riset-riset yang dipublikasikan di majalah-majalah, literatur kedokteran, serta makalah simposium dan konferensi ilmiah. Dan semua paper penelitian yang ada di hadapan saya, jika tidak menetapkan ketiadaan efek bahaya puasa pada orang-orang sakit, maka ia pasti menetapkan manfaat-manfaat puasa bagi mereka. Berikut ini adalah beberapa contoh penyakit berbahaya yang terbukti mampu disembuhkan, diringankan, dan tidak semakin parah dengan puasa. 1. Dulu, bahkan hingga sekarang, kalangan medis berkeyakinan bahwa puasa memengaruhi penderita gangguan saluran kencing, terutama mereka yang menderita batu ginjal atau gagal ginjal. Mereka pun merekomendasikan pada pasien penyakit ini untuk tidak usah berpuasa dan memperbanyak konsumsi cairan. Namun riset membuktikan kebalikannya, puasa memiliki peluang kemungkinan untuk menjadi faktor penyebab tidak terbentuknya sebagian batu dan melelehkan kandungan garam yang bisa mengendap lalu mengkristal menjadi batu. Puasa pun terbukti tidak berpengaruh buruk sama sekali pada orang-orang yang menderita penyakit sistem urinari yang paling gawat, yaitu penyakit gagal ginjal disertai kebasahan terus-menerus. 2. Ada keyakinan bahwa kehilangan cairan tubuh dalam jumlah yang relatif, penurunan jumlah detak jantung, dan peningkatan perasaan lelah dan terbebani selama berpuasa bisa berpengaruh negatif pada kontrol pencegahan trombosis darah yang merupakan salah satu penyakit paling berbahaya. Dan lagi-lagi riset membuktikan bahwa puasa Islam tidak memiliki efek seperti itu pada penderita yang mengonsumsi obat dalam dosis tertentu. 3. Riset juga membuktikan bahwa puasa tidak menimbulkan efek berbahaya bagi sebagian besar penderita diabetes, jika tidak boleh dikatakan bermanfaat bagi sebagian besar mereka. 4. Puasa mampu mengobati sejumlah penyakit berbahaya, di antaranya yang terpenting adalah penyakit-penyakit akibat obesitas seperti arteriklerosis atau penebalan pembuluh nadi, hipertensi, tekanan darah, dan beberapa penyakit jantung. Beberapa penyakit sirkulasi darah periferal seperti penyakit Raynaud dan penyakit Berger. Penyakit-penyakit yang ditimbulkan oleh penumpukan racun dan residu yang berbahaya di dalam tubuh. Penyakit radang sendi atau encok akut rheumatoid. Hanya saja ini bisa diobati dengan terapi puasa yang berkesinambungan. Puasa Islam menyeimbangkan peningkatan keasaman lambung yang nantinya membantu mencegah dan mengobati menghilangkan luka lambung dengan obat yang sesuai. Puasa tidak menyebabkan risiko apapun bagi ibu menyusui atau wanita hamil, tidak merubah komponen kimiawi atau mengganti metabolisme dalam tubuh wanita menyusui dan kehamilan selama bulan-bulan pertama dan menengah. Sedangkan manfaat yang dirasakan semua orang yang berpuasa dalam kondisi normal banyak sekali. Dan hal itu sudah dijelaskan di depan dalam pembicaraan mengenai efek preventif puasa di awal bab ini. Di sini saya hanya akan menunjukkan beberapa fakta ilmiah umum dan beberapa penelitian khusus yang memperkuat manfaat dan keuntungan puasa bagi manusia. 1. Puasa memberikan kesempatan pada mesin-mesin pencernaan dan absorsio dan pelengkap-pelengkapnya untuk menjalankan fungsi-fungsinya secara optimal dan sempurna. Caranya dengan tidak memasukkan makanan dan minuman ke perut selama proses pencernaan dan absorpsi alias berpuasa. 2. Puasa juga memberikan masa rehat fisiologis bagi sistem pencernaan dan pelengkapnya. Caranya, dengan tertahannya makanan dan minuman dalam waktu yang cukup lama, berkisar antara 9 sampai 11 jam setelah absorpsi makanan, sehingga kelenjar-kelenjar air liur, lambung, usus, dan kelenjar pankreas pun bisa beristirahat dari rutinitas mengeluarkan sebagian besar sari-sarinya.
Selain itu, liver bisa beristirahat dari rutinitas mengeluarkan sebagian besar sari-sari empedunya, termasuk di dalamnya garam, asam, dan kromosom-kromosom empedu pencerna lemak. Sistem pencernaan juga beristirahat dari rutinitas mengeluarkan hormon dan enzim dari lambung dan usus. Selama masa puasa, mesin-mesin absorpsi dalam usus pun bisa diistirahatkan. Pengerutan khusus atau migrating motor kompleks juga bisa terjadi dengan cara membersihkan usus dari pekerjaannya yang berlangsung tanpa berhenti. Puasa memungkinkan kelenjar endokrin yang memiliki korelasi dengan kerja metabolisme pada masa pasca absorpsi untuk melakukan fungsinya secara maksimal dalam mengatur dan mengeluarkan hormon-hormonnya yang penting. Dengan memperlambat mesin-mesin pelambat dan perangsang kelenjar ini setiap hari dan dalam waktu yang permanen dan periodik, maka efektivitas pengaruhnya akan berlangsung sepanjang tahun, sehingga diperolehlah keseimbangan di antara hormon-hormon yang berlawanan fungsinya. Misalnya, antara hormon pertumbuhan dan hormon insulin sebagai hormon-hormon pembangun di satu sisi dengan hormon glukagon dan kortisol sebagai hormon-hormon penghancur di sisi lain. Akurasi keseimbangan hormon-hormon ini ditentukan oleh konsentrasi asam amino dalam darah dan keseimbangan metabolisme. 3. Puasa memompa mekanisme-mekanisme metabolisme atau asimilasi glukosa, lemak, dan protein dalam sel agar bisa menjalankan fungsi-fungsinya secara maksimal. Mulai dari mekanisme pembakaran glukosa dalam siklus asam strict yang berfungsi untuk memproduksi energi, kemudian mekanisme penyimpanan glukosa menjadi glikogen, lantas mekanisme konversi glikogen menjadi glukosa kembali. Selanjutnya mekanisme penyimpanan lemak, mekanisme ulang pelepasannya untuk yang kedua kalinya, mekanisme pengoksidasiannya untuk menghasilkan energi, juga mekanisme pengakumulasian asam amino untuk membentuk protein sel, jaringan, plasma, hemoglobin, dan membentuk beragam hormon dan enzim. Disusul kemudian dengan mekanisme pemerlambat proses-proses biologis yang vital ini. Mekanisme pembentukan asam amino seperti alanin dari piruvate dan lainnya. Mekanisme pembentukan glukosa baru dalam liver dari asam amino ini. Dan terakhir, mekanisme-mekanisme enjelimet yang menghubungkan antara mekanisme-mekanisme dalam proses kimiawi yang kompleks ini beserta enzim, hormon, garam mineral, dan lain-lain yang mengiringinya, serta keseimbangan yang terjadi pada semua unsur-unsur sel, jaringan, dan tubuh. Dan semua ini, sebagaimana yang telah kami singgung dan jelaskan di muka, bisa berjalan secara optimal dan maksimal selama puasa. Adapun jika tubuh hanya melakukan proses anabolisme atau membangun saja yang bertujuan untuk menyimpan makanan, maka mekanisme-mekanisme pembangun akan mengalahkan mekanisme-mekanisme penghancur. Karena tidak bisa menggunakan energinya secara optimal, maka mekanisme-mekanisme penghancur atau katabolisme akan mengalami kerapuhan secara bertahap, dan tanda-tanda kerapuhan akan muncul ketika tubuh dengan sangat tiba-tiba mengalami keterputusan suplai makanan di waktu sehat maupun sakit. Akibatnya, orang yang mengalami gejala ini pun kemungkinan besar tidak akan mampu bertahan hidup lebih lama lagi ataupun melawan penyakitnya. 4. Puasa meningkatkan kesuburan pria dan wanita. 5. Manusia bisa banyak mengambil manfaat dari rasa haus yang mereka alami selama puasa. Sebab rasa haus justru membantu penyediaan energi ke tubuh, meningkatkan kemampuan belajar, dan memperkuat ingatan. 6. Sel-sel yang sakit dan lemah dalam tubuh akan hancur dengan sendirinya ketika mekanisme penghancuran atau katabolisme mendominasi mekanisme pembangunan atau anabolisme selama puasa, dan sel-sel akan tumbuh kembali dan meremaja saat tubuh mengalami fase anabolisme. 7. Melaksanakan puasa Islam dengan penuh ketaatan dan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sambil mengharap pahalanya merupakan amal perbuatan yang memiliki banyak manfaat bagi tubuh dan jiwa manusia, sebab ia menebarkan ketenangan dan kedamaian di dalam jiwa, dan pada gilirannya hal ini akan tercermin pada mekanisme-mekanisme metabolisme sehingga tubuh bisa menjalankan semua proses ini secara optimal, mudah, dan dengan cara yang paling bermanfaat, sehingga semua manfaat dan keuntungannya tetap kembali pada tubuh.
Puasa yang dijalankan dengan keyakinan pemikiran dan laku praktis bisa menguatkan banyak aspek psikologis manusia. Ia bisa menguatkan rasa kesabaran, ketabahan, tekad, dan kontrol keinginan maupun kesenangan, di samping memberikan rasa tenang, puas, ceria pada diri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah pernah menyinggung hal itu dalam sabdanya. Orang yang berpuasa memiliki dua kegembiraan. Saat berbuka, dia gembira dengan bukaannya, dan saat bertemu Tuhannya, dia gembira dengan puasanya. Lihat Sahih Muslim 2807, Kitab As-Siyam, hadis nomor 163, Sahih Al-Bukhari 4402, hadis nomor 749, dan redaksi di atas adalah versi riwayat Muslim. Kemudahan dan keringanan puasa Islam. Berbagai kajian ilmiah yang meneliti fungsi organ tubuh selama fase-fase starvasi menunjukkan kemudahan dan keringanan puasa Islam jika dibandingkan dengan model puasa sejenis yang sering disebut puasa medis atau starvasi. Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri telah memberitahukan fakta ini kepada kita, bahwa puasa yang Dia wajibkan kepada kita dan Dia tentukan waktunya mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari adalah sesuatu yang mudah dan ringan, tanpa ada unsur bahaya maupun beban berat di dalamnya. Dia mengatakan, Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dalam menafsiri ayat ini, Fakir Ar-Razi mengatakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan puasa dengan cara yang mudah dan ringan. Dia mewajibkannya hanya dalam rentang waktu yang singkat dari total waktu 1 tahun. Kemudian yang sedikit ini pun tidak Dia wajibkan bagi orang sakit dan musafir. Puasa Islam adalah puasa yang mudah dan ringan bagi orang sehat yang tidak bepergian. Tidak ada beban berat yang menyusahkan diri dan tidak akan ada pula bahaya yang bisa menimpa tubuh lantaran melakukan puasa. Dan ini merupakan fakta yang sudah pasti dan meyakinkan. Aspek-aspek kemudahan puasa Islam itu dapat ditunjukkan dalam poin-poin berikut. 1. Puasa yang diwajibkan masih dalam batas hitungan hari, yaitu hanya 1 bulan dalam 1 tahun. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mewajibkan puasa selama 1 tahun penuh atau lebih. Padahal jika Dia mau, tentu hal itu sudah Dia wajibkan. Namun, karena rasa kasih-Nya yang melebihi apapun, maka Dia pun memperingan perintah ini bagi kaum muslimin. 2. Puasa Islam diwajibkan pada orang muslim yang sehat dan tidak sedang bepergian. Dan perasaan seseorang bahwa puasa diwajibkan kepada semua orang, baik dulu maupun sekarang, akan menjadi faktor psikologis yang memperingan puasa dan mengurangi bayang-bayang ilusif tentang beban psikologis puasa yang timbul akibat pantangan sementara untuk tidak makan dan minum, dan perubahan kebiasaan. Harapan untuk memperoleh manfaat dan keuntungan puasa juga akan melemahkan ketertekanan psikologis akibat ilusi-ilusi ini, bahkan membuangnya sama sekali. 3. Pemberian hak legal berupa keringanan untuk tidak berpuasa pada orang yang bepergian, orang sakit, dan kalangan yang menjalankan puasa dengan berat atau manula, ibu hamil atau menyusui, pekerja berat, meski dengan segala manfaat dan keuntungan yang bisa mereka petik dari jika mereka berpuasa. Dispensasi ini dimaksudkan untuk memudahkan dan meringankan mereka dari beban bepergian, sakit, kehamilan, menyusui, juga keminiman rasa sabar di kalangan manula atas kehilangan kesempatan makan dan minum. Tidak hanya itu, syariat pun bahkan mengharamkan mereka untuk berpuasa jika puasa nyata-nyata bisa menimbulkan bahaya atau menghilangkan kemaslahatan yang esensial, baik yang bersifat umum maupun pribadi. 4. Orang yang memiliki uzur temporer atau bersifat sementara, seperti sakit atau bepergian, tetap diharuskan untuk mengulang puasa yang ditinggalkannya di hari lain atau di luar Ramadan, agar mereka tetap bisa merasakan manfaat dan keuntungan puasa. Namun keharusan qada ini tidak berlaku bagi orang yang memiliki uzur permanen seperti orang tua atau madula,
maupun orang yang memiliki uzur semi permanen seperti wanita hamil dan menyusui dan penderita penyakit kronis yang sulit disembuhkan. Semua ini merupakan wujud kasih sayang, keringanan, dan rahmat Allah bagi mereka. 5. Keringanan puasa Islam tampak secara manifestatif pada proses pensuplaian tubuh dengan semua kebutuhan makanannya dan tidak dihalang-halanginya ia untuk memperoleh segala hal yang dibutuhkan dan bermanfaat baginya. Berbeda halnya dengan starvasi atau puasa medis. Dalam menjalani puasa Islam, manusia hanya tidak mendapatkan suplai makanan dan minuman dalam jangka waktu tertentu, dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Sementara pada malam hari, ia diperbolehkan mengonsumsi segala jenis makanan dan minuman, sehingga puasa pun sering dianggap sebagai perubahan jam-jam makanan dan minuman saja. Allah Subhanahu wa Ta'ala di sini tidak mewajibkan puasa dalam waktu yang panjang atau sampai sehari semalam secara penuh demi meringankan dan mempermudah umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudahan ini semakin nampak nyata sekarang ini, seiring dengan kemajuan sarana-sarana sains dan teknologi. Setelah melihat betapa kompleksnya struktur tubuh dan komponen-komponennya, juga setelah menyaksikan sel-sel yang begitu kecil dengan begitu jelas dan besar, lantas mengetahui komponen-komponen sel dan fungsi-fungsinya, memahami seberapa besar rahasianya, mengetahui unsur semua makanan dan minuman, bagaimana semua itu digunakan tubuh dan semua makhluk hidup, dan mengetahui bahwa berlebihan dalam makan bisa menimbulkan berbagai resiko, maka manusia pun semakin tahu bahwa puasa Islam sangatlah ringan. Demikianlah bukti-bukti ilmiah yang definitif dan jelas yang menunjukkan kemudahan dan keringanan puasa. Dalam fase pertama tidak makan atau fase pasca absorpsi, semua mekanisme metabolisme bekerja dengan aktif. Proses konversi glikogen menjadi glukosa pun berlangsung dengan cepat. Mekanisme metabolisme lemak juga bekerja aktif, sehingga mempercepat proses konversi lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Selanjutnya, asam-asam lemak dioksidasi dalam siklus asam strik untuk menghasilkan energi. Sementara gliserol masuk ke dalam siklus pembentukan glukosa baru. Mekanisme metabolisme protein juga meningkat secara aktif dan asam amino pun digunakan dalam proses pembentukan glukosa baru. Sementara itu, liver setiap hari memproduksi 200 gram glukosa untuk menjaga tingkat konsentrasi glukosa dalam darah pada level permanen untuk mensuplai energi pada jaringan-jaringan yang bertumpu pada glukosa sebagai makanan pokoknya. Pada jam-jam pertama puasa ini, aktivisme proses konversi glikogen menjadi glukosa pun mencapai titik tertingginya. Sedangkan titik tertinggi aktivisme proses penguraian lemak atau lipolisis dan oksidasinya dan proses konversi asam amino menjadi glukosa terjadi pada akhir fase ini. Adapun kejadian-kejadian terpenting yang terjadi pada fase pertama puasa Islam antara lain, pembentukan glukosa sebagai satu-satunya bahan bakar bagi otak. Oksidasi lemak tidak mencapai kadar yang bisa melahirkan zat-zat keton atau keton bodies yang berlebihan di dalam darah. Pemanfaatan protein untuk menghasilkan energi dengan kadar yang dijamin tidak akan menimbulkan kekacauan pada keseimbangan nitrogen di dalam tubuh. Fakta-fakta ini menjadikan puasa Islam benar-benar mudah dan ringan, sehingga sebagian pakar tidak menganggap masa pasca absorpsi atau fase awal terhentinya suplai makanan sebagai salah satu fase starvasi. Sedangkan pada fase kedua atau starvasi jangka sedang, proses pembentukan glukosa baru semakin aktif. Proses oksidasi lemak juga dilakukan lebih intens dibandingkan proses oksidasi serupa pada fase pertama. Dan zat-zat keton atau keton bodies pun mulai diproduksi untuk memasok energi yang dibutuhkan jaringan-jaringan. Misalnya otak yang membutuhkan sekitar 10-20% energi dari zat-zat keton atau keton bodies. Sementara itu jumlah glukosa yang diproduksi pada fase ini mencapai 2 hingga 3 kali lipat dibanding produksi serupa pada fase pertama. Kendati bahan bakar dari gliserol dan laktat
cukup untuk proses pembentukan glukosa baru, namun pada fase ini jumlah penguraian protein meningkat dan terjadi keseimbangan nitrogen negatif, di mana nitrogen keluar dalam bentuk urea. Liver juga mengambil asam lemak bebas dalam jumlah yang semakin meningkat untuk kemudian mengoksidasi sebagian besarnya, sehingga kemudian menimbulkan lahirnya lebih banyak lagi zat-zat keton atau keton bodies. Adapun kejadian-kejadian terpenting yang terjadi pada fase kedua ini antara lain: 1. Meningkatnya jumlah metabolisme protein dan terjadinya keseimbangan nitrogen negatif. 2. Meningkatnya kerja pembentukan glukosa baru dengan mengoksidasi sisa lemak. 3. Terbentuknya zat-zat keton atau keton bodies dan ketergantungan otak terhadap zat-zat keton atau keton bodies untuk mendapatkan energi. Sedangkan pada masa ketiga atau starvasi panjang terjadi hal-hal berikut. 1. Menurunnya jumlah penguraian protein atau proteolisis dan keluarnya nitrogen. 2. Meningkatnya ketergantungan terhadap triacylglycerol atau lemak untuk menghasilkan energi. 3. Semakin aktifnya kerja pembentukan glukosa baru dalam liver hingga mencapai sekitar 85%. Glukosa tersebut terbentuk dari asam non-amino seperti laktat, pirufat, dan gliserol. Dengan proses ini, dalam sehari, liver menghasilkan 50 gram glukosa, alih-alih 200 gram per hari pada masa pertama. Ginjal juga turut memproduksi glukosa dengan tingkat produksi 40 gram glukosa per hari. 4. Kebutuhan terhadap glukosa dalam fase ini menurun. Otak kemudian menggantungkan pasokan energinya pada zat-zat keton sebesar 70-80%. Hal ini diakibatkan oleh meningkatnya penguraian lemak atau lipolisis. Dari uraian beragam fakta di atas, dapat kita ketahui bahwa jangka waktu puasa Islam yang rata-rata berkisar antara 12-16 jam, sebagian waktunya jatuh pada fase absorpsi. Sementara sebagian besarnya jatuh pada masa pasca absorpsi, di mana seluruh mekanisme absorpsi dan metabolisme berlangsung semakin aktif dan seimbang. Selain itu, mekanisme penguraian glikogen, oksidasi lemak dan penguraiannya, penguraian protein, dan pembentukan glukosa baru juga semakin aktif. Selama itu, fungsi tubuh manusia pun tidak mengalami instabilitas apapun. Lemak tidak teroksidasi dalam jumlah yang bisa melahirkan zat-zat keton yang berbahaya bagi tubuh. Keseimbangan nitrogen negatif tidak terjadi pada fase kedua ini lantaran keseimbangan metabolisme protein. Otak manusia, sel darah merah, dan susunan saraf hanya tergantung pada glukosa untuk mendapatkan energi. Kondisi ini berbeda dengan starvasi atau puasa medis, baik dalam jangka pendek apalagi panjang, yang tidak berhenti pada pengaktifan mekanisme-mekanisme ini, melainkan terus meningkat hingga menimbulkan instabilitas pada sebagian fungsi tubuh. Proses asimilasi makanan dalam puasa Islam terhitung unik, karena hanya mengandung dua fase, anabolisme dan katabolisme. Setelah makan sahur dan berbuka, proses anabolisme dimulai dengan pembangunan komponen-komponen penting di dalam sel dan peremajaan bahan-bahan yang tersimpan dalam sel yang menghasilkan energi. Proses katabolisme dimulai setelah fase pasca absorpsi makanan sahur. Simpanan makanan yang berupa glikogen dan lemak diurai agar bisa membantu tubuh dengan pasokan energi yang dibutuhkan selama bergerak dan beraktivitas di siang hari. Selama puasa Islam, masa katabolisme berkisar antara 8-13 jam, dan rentang waktu ini terjadi dalam fase yang oleh para ahli nutrisi disebut sebagai fase pasca absorpsi yang berkisar antara 6-12 jam, bahkan terkadang sampai 40 jam. Merujuk pada periodisasi fase-fase starvasi atau puasa mutlak yang digariskan oleh berbagai kalangan. Para ahli mengatakan bahwa ini adalah fase yang benar-benar aman dan tidak ada bahaya apapun bagi tubuh. Bahkan sebaliknya, tubuh bisa menggunakan sejumlah manfaat starvasi atau lapar yang telah kami sebutkan beberapa di antaranya di depan. Penegasan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan perlunya makan sahur bagi orang yang berpuasa sangat relevan untuk memasok bahan yang diperlukan tubuh selama proses anabolisme yang berlangsung sekitar 4 jam.
terhitung sejak selesainya makan sahur. Dengan menyantap makan sahur, fase pasca starvasi absorpsi dapat dipangkas sependek mungkin. Anjuran Rasulullah SAW untuk menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur juga memangkas masa puasa sesingkat mungkin agar tidak sampai melampaui fase pasca absorpsi. Sehingga puasa Islam pun tidak menimbulkan stres dan tidak menjadi tekanan psikologis yang berbahaya bagi tubuh manusia dalam kondisi apapun. Rasulullah SAW bersabda, "Makanlah sahur karena ada barokah di dalam makan sahur." Hadis riwayat Muslim 2-770-771, hadis nomor 46. Cadangan energi yang tersimpan dalam tubuh manusia mampu mencukupi kebutuhan energi tubuh selama tidak mengonsumsi makanan sama sekali antara 1 hingga 3 bulan. Allah Subhanahu wa Ta'ala sengaja mempersiapkan cadangan energi yang besar ini dalam tubuh manusia agar bisa membantu tubuh saat dibutuhkan, seperti saat sakit, puasa, masa-masa paceklik, dan saat tidak mendapatkan suplai makanan. Glukosa yang tersimpan dalam bentuk glikogen di dalam liver dan otot mampu memasuk tubuh dengan energi yang dibutuhkan tubuh selama fase pertama starvasi, menghindari dari makanan. Sementara lemak yang tersimpan di dalam jaringan lemak dan protein yang tersimpan di dalam otot semakin berkembang mensuplai energi yang dibutuhkan tubuh selama fase sedang dan fase panjang starvasi total. Berdasarkan kenyataan ini, kita bisa menegaskan bahwa yang berhenti selama puasa adalah proses-proses pencernaan dan absorpsi, bukan proses pensuplaian nutrisi tubuh atau takziah. Sel-sel tubuh bekerja secara normal dan memperoleh seluruh kebutuhannya dari simpanan glukosa, lemak, dan protein setelah mengalami proses penguraian atau konversi yang bisa dianggap sebagai proses pencernaan di dalam sel. Sel tubuh mendapatkan semua kebutuhannya. Glikogen dikonversi menjadi gula glukosa, sementara lemak dan protein dikonversi menjadi asam lemak dan asam amino melalui kerja jaringan enzim yang kompleks dan reaksi-reaksi biokimia yang begitu rumit sehingga membuat manusia yang mengetahuinya akan langsung takjub dan mengakui kebesaran dan pengetahuan Allah yang Maha Agung kekuasaannya. Begitulah manifestasi kemukjizatan sains dalam puasa Islam yang semakin menampakkan diri seiring dengan kemunculan berbagai fakta dan inovasi ilmiah di zaman ini yang tidak mampu diinformasikan dan dipastikan oleh manusia sejak 14 abad silam. Pertanyaannya, siapa gerangan yang memberitahu Muhammad SAW bahwa puasa memiliki daya tangkal yang melindungi manusia dari berbagai bahaya psikologis dan fisik? Siapa gerangan yang memberitahu beliau bahwa puasa memiliki sebegitu banyak manfaat dan keuntungan yang bisa dirasakan oleh orang sehat maupun orang yang tidak mampu menjalankannya, seperti orang sakit dan yang memiliki udzur atau alasan? Siapa gerangan yang memberitahu beliau bahwa puasa begitu mudah, ringan, tidak membahayakan tubuh maupun menekan jiwa? Dan siapakah gerangan yang memberitahu beliau bahwa memperbanyak puasa bisa menekan hasrat seksual, meminimalisir dorongan dan gejolaknya, terutama di kalangan anak-anak muda, sehingga mereka bisa aman dari berbagai gangguan perasaan dan psikologis, serta terlindungi dari penyimpangan perilaku? Siapa lagi yang memberitahu dan menunjukkan fakta-fakta ilmiah ini di tengah masyarakat yang tak mengenal teknologi, bahkan mayoritasnya ummi atau tak tahu baca tulis jika bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Sang Maha Pencipta manusia yang Maha mengetahui dengan kompleksitas susunan ciptaannya dan yang Maha mengetahui apa yang menyehatkan dan cocok untuk manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Apakah Allah yang menciptakan itu tidak mengetahui yang kamu lahirkan dan rahasiakan, dan Dia Maha halus lagi Maha mengetahui?" Quran Surat Al-Mulk, Surat 67, ayat 14. Maka segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah benar-benar menunjukkan kepada kita sebagian rahasia puasa dengan pengetahuan definitif yang tak terbantahkan.
sehingga semakin membantu kita dalam menaklukkan syahwat kita, menghilangkan keraguan dalam diri kita, dan mengantarkan kita untuk senantiasa meniti dan memegang teguh jalan Tuhan, serta menggigitnya dengan gigi geraham kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah meletakkan prinsip-prinsip dasar kesehatan dalam beberapa larik kata yang akan kita kaji dan bedah bersama. Prinsip-prinsip tersebut memberikan keuntungan integral bagi kita berupa kesehatan badan, kecerdasan pikiran, kesalehan agama dan dunia, serta kedekatan dengan kehidupan malaikat. Apakah Anda tertarik mendalaminya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menginformasikan pada kita, Ahabbus siyami ilallahi azza wa jalla siyamu Da'uda alaihi salkana yashumu yauman wa yudfiru yauman. Puasa yang paling disukai Allah adalah puasa Nabi Daud. Beliau sehari puasa, sehari buka. Hadis riwayat Al-Bukhari, Muslim, Ahmad, Abu Daud, An-Nasai, dan Ibnu Majah dari Ibnu Umar. Sudahkah Anda mengambil sikap terhadap nafsu makan dan minum? Pola makan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Hafiz At-Tirmizi memaparkan pola makan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam kitabnya Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah sebagai berikut. 1. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, keluarga Muhammad tidak pernah makan kenyang dengan roti gandum selama 2 hari berturut-turut hingga meninggalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 2. Diriwayatkan dari Abu Umamah, ia berkata, tidak pernah ada sisa sedikit pun roti gandum dari Ahlul Bait Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 3. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjalani beberapa malam berturut-turut dengan perut kosong bersama keluarga beliau tanpa makanan yang bisa dimakan untuk santap makan malam, dan roti yang paling sering mereka santap adalah roti dari bahan gandum barli. 4. Diriwayatkan dari Sahil bin Sa'ad, ia pernah ditanya, apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah makan roti hasil saringan, yakni roti yang disaring kulit gandumnya beberapa kali hingga berwarna putih bersih? Ia menjawab, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah pernah melihat roti hasil ayakan hingga menghadap Allah Azza wa Jalla. Ia ditanya lagi, apakah pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalian memiliki alat pemecah kulit gandum? Ia menjawab, waktu itu kami belum mengenal alat pemecah kulit gandum. Ia ditanya lagi, lalu bagaimana kalian mengolah gandum? Ia menjawab, dulu kami biasa meniupnya hingga beterbanganlah apa yang bisa terbang, baru kemudian kami membuatnya menjadi adonan. 5. Diriwayatkan dari Masruq, ia berkata, aku pernah bertamu pada Aisyah, kemudian dia mengajakku makan. Ia lantas berkata, aku tidak pernah merasa kenyang oleh makanan, lalu ingin menangis kecuali pasti menangis. Aku, Masruq, bertanya, mengapa? Ia menjawab, aku teringat akan kondisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika meninggal dunia. Demi Allah, beliau tidak pernah makan kenyang dengan roti maupun daging 2 kali dalam sehari. 6. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah makan kenyang dengan roti gandum 2 hari berturut-turut hingga beliau meninggal. Sudahkah Anda lihat bagaimana kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pemegang risalah yang agung? Bukankah dalam diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terkandung teladan baik yang harus kita contoh? Disebutkan dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, puasa adalah perisai yang bisa digunakan seorang hamba untuk melindungi diri dari neraka. Hadis riwayat Ahmad dengan sanad hasan.
Yang dimaksudkan perisai atau junah di sini adalah perisai yang menjaga diri dari penyakit fisik dan psikologis. Realitas menunjukkan puasa mampu menjaga diri dari pelbagai perilaku kejahatan dan dosa yang melemparkan manusia ke dalam jurang kehancuran dan menjerumuskannya dalam kubangan neraka. Perisai puasa mampu melindungi diri dari gejolak dan keinginan-keinginan nafsu yang diantaranya berupa nafsu yang bertolak dari perut serta menggiring pemiliknya pada obesitas dan kehancuran. Keinginan nafsu yang lain adalah nafsu yang bertolak dari kemaluan yang menggiring pemiliknya pada kenistaan dan kesia-siaan. Ironinya, penyakit obesitas ini bukanlah penyakit laten yang tersembunyi keberadaannya dan tidak terdeteksi oleh akal selama belum diungkap oleh seorang dokter. Akan tetapi, untungnya proses diagnosa penyakit ini tergolong pekerjaan yang sangat mudah, bahkan sepele. Anda hanya cukup melihat diri di cermin atau sekedar memperhatikan pakaian-pakaian Anda untuk mengetahui apa yang tiba-tiba terjadi pada tubuh Anda. Dengan cara yang amat sangat simpel ini, Anda sudah dapat mengetahui bahwa obesitas telah menjangkiti diri Anda. Dr. Ahmad Abdul Aziz Ismail, seorang guru besar penyakit dalam di Fakultas Kedokteran Kairo menuturkan, kita tidak memiliki kapasitas apa-apa untuk menjelaskan hikmah puasa, karena yang mengetahui rahasianya hanyalah Allah semata. Namun saya hanya ingin menunjukkan bahwa puasa merupakan langkah terapi penyembuhan yang paling baik untuk mengatasi arteriosklerosis atau pengerasan, penyempitan, atau penyumbatan pembuluh darah. Karena puasa dapat menurunkan kadar kolesterol dalam darah. Kolesterol merupakan zat yang menyebabkan ketegangan tersebut. Puasa yang ideal dalam ajaran Islam, sebagaimana yang dicontohkan Rasulullah SAW, adalah berbuka puasa dengan makanan yang sedikit, sekedar membatalkan puasa, dan lebih bagus jika berbuka dengan kurma atau air putih, jika memang tidak ada. Kemudian sahur dengan makanan ringan, bukan makanan berat. Model santap sahur dan buka puasa yang ideal seperti ini merupakan terapi yang paling baik untuk mengatasi kelebihan berat badan atau obesitas, tekanan darah tinggi atau hipertensi, arteriosklerosis atau pengerasan pembuluh darah, bahkan lemah jantung dan kemandulan. Inilah ijaz ilahi, kekuatan Tuhan yang bersumber dari Sang Pencipta segala sesuatu. Orang yang berpuasa harus mengikuti sunnah Rasulullah SAW berupa tidak makan dalam porsi yang kelewat batas, terutama makanan yang berkadar lemak tinggi. Sebab puasa dapat menurunkan kadar hormon kelenjar gondok atau tiroid yang berpotensi menyebabkan obesitas. Di samping itu, puasa juga dapat menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan membantu hati membebaskan jantung dari kelebihan kolesterol. Penyakit yang paling banyak tersembuhkan dengan puasa adalah kasus penyakit gangguan pencernaan, perut dan lambung. Ia mengatakan, puasa memiliki efek bak tongkat sihir dalam menyembuhkan penyakit akibat gangguan fungsi pencernaan, dan pasien yang diterapi pun melihat keajaiban yang luar biasa. Jenis penyakit berikutnya yang paling efektif disembuhkan dengan puasa adalah penyakit darah, kemudian penyakit-penyakit tulang, misalnya rematik. Dokter tingkat dunia lainnya, Dr. Abdul Aziz Ismail menegaskan, puasa sering digunakan sebagai pengobatan dalam pelbagai kasus penyakit dan juga digunakan sebagai langkah preventif dalam kasus-kasus lain. Banyak sekali perintah-perintah agama yang belum kelihatan hikmahnya dan baru akan terlihat sejalan dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Kini puasa telah terbukti bermanfaat sebagai terapi pengobatan dalam banyak kasus penyakit, bahkan dalam beberapa kasus puasa menjadi pengobatan satu-satunya. Terapi puasa juga dapat digunakan untuk mengatasi radang usus akut yang disertai asam lambung, di samping untuk mengatasi kenaikan berat badan yang terjadi akibat kebanyakan makan dan peningkatan tekanan darah atau hipertensi. Dalam kasus penyakit kencing manis atau diabetes,
Jika ia disertai dengan kenaikan berat badan, maka puasa bisa menjadi terapi yang efektif untuk mengobati penyakit ini. Selain itu, puasa juga efektif sebagai terapi penyembuhan penyakit gangguan fungsi ginjal, baik yang akut maupun yang kronis, dan penyakit-penyakit akibat gangguan fungsi jantung. Berpuasa sekali, lebih tepatnya sehari, dalam sebulan bisa menjadi langkah preventif yang paling baik untuk melindungi diri dari segala jenis penyakit. Puasa dan penyakit-penyakit kulit. Pengaruh puasa terhadap kesehatan tidak hanya terbatas pada kasus-kasus penyakit dalam saja, tetapi juga merambah pada penyakit-penyakit kulit. Dr. Muhammad Az-Zawahiri, seorang guru besar bidang penyakit kulit di Fakultas Kedokteran Universitas Kairo, menyebutkan, korelasi antara makanan dengan penyakit-penyakit kulit itu sangat kuat, sebab menjaga diri dari makanan dan minuman dalam kurun waktu tertentu dapat mengurangi kadar air dalam tubuh dan darah. Hal ini dengan sendirinya menyebabkan pengurangan air dalam kulit. Ketika kadar air dalam kulit menurun, itulah terjadi pula peningkatan kekebalan atau sistem imun kulit terhadap segala jenis penyakit kulit yang menyiksa dan gangguan kulit akibat bakteri. Berkurangnya kadar air dalam kulit juga dapat menurunkan stadium penyakit kulit yang meradang, akut, dan menyebar di sebagian besar tubuh. Terapi penyembuhan yang paling baik untuk kasus-kasus ini ditinjau dari aspek makanan adalah menahan diri dari makanan dan minuman sampai batas waktu tertentu. Untuk kepentingan ini pula, dewasa ini di berbagai belahan dunia bermunculan sejumlah klinik-klinik kesehatan yang menjadikan puasa sebagai terapi penyembuhan utama. Terapi penyembuhan melalui puasa ini pada umumnya sangat efektif dan manjur dalam menyembuhkan penyakit-penyakit akibat gangguan fungsi pencernaan, obesitas, gangguan fungsi jantung, liver, ginjal, kencing manis atau diabetes, dan tekanan darah tinggi atau hipertensi. Ketika memperbincangkan tentang berbuka puasa dengan makanan yang mengandung gula, Dr. Anwar Al-Mufti mengemukakan, usus menyerap air berlarutan gula atau sugar water dalam waktu kurang dari 5 menit, sehingga tubuh yang berpuasa selama seharian dapat segar kembali dengan cepat dan gejala kekurangan gula dan dehidrasi langsung menghilang. Sementara orang puasa yang langsung memenuhi lambungnya dengan makanan dan minuman pada saat berbuka puasa memerlukan 3 atau 4 jam agar usus-ususnya dapat menyerap glukosa dalam makanan yang ia konsumsi saat berbuka puasa. Selain itu, gejala-gejala kekurangan zat gula dan dehidrasi juga akan tetap ia rasakan, meski setelah kenyang sekalipun, sehingga ia seolah-olah seperti orang yang melanjutkan puasanya tanpa berbuka terlebih dahulu. Dari sini, kedokteran modern membuka mata kita untuk melihat hikmah besar atau kemukjizatan saintis dalam anjuran Nabi SAW agar berbuka puasa dengan buah kurma atau air putih ketika beliau bersabda, "Idza aftara ahadukum falyudfir a'la tamrin fa innahu barakatun fa illam yajid tamron fal ma'u fa innahu tahurun." Jika salah seorang dari kalian hendak berbuka puasa, maka hendaklah ia berbuka dengan kurma, karena kurma itu penuh berkah. Kalaupun ia tidak mendapatkan kurma, maka hendaklah ia berbuka dengan air putih, karena air putih itu bersih, steril. Hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmizi, Ibnu Majah, dan Ibnu Hibban. Manfaat terapi pengobatan dengan puasa. Bagi para pelajar, meningkatkan daya ingat, kemampuan memahami materi lebih cepat, dan mengoptimalkan hasil belajar. Bagi para pemuda, totalitas pengendalian diri terhadap syahwat dan memberi kekuatan melawan keinginan melakukan perbuatan haram dan dosa. Bagi penderita jantung, memberi kesempatan kepada jantung untuk beristirahat, menjadikan darah lebih steril dan denyut jantung lebih kuat. Bagi penderita rabun mata, membuat pandangan mata lebih tajam,
penglihatan lebih jelas, jernih, dan terjaga. Bagi penderita gangguan seksual, memberikan kesembuhan bagi laki-laki dari disfungsi organ seksual, serta menambah kesuburan organ reproduksi bagi perempuan. Bagi kulit, membuat kulit menjadi lebih segar, lebih kuat, lebih berseri, dan warna menjadi lebih indah. Bagi lambung, membersihkan lambung dari racun dan sisa makanan, serta mengembalikan keaktifan fungsi lambung. Bagi penderita luka pasca operasi, mempercepat proses pemulihan dan menghilangkan infeksi dengan lebih maksimal. Bagi orang-orang yang menggali kubur mereka dengan gigi sendiri, makan lebih sedikit dan umur lebih panjang. Dengarkan bagian selanjutnya hanya di channel Dengar Buku.